Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bagi yang di rumah mempunyai kitabnya, maka bisa ngaji bareng-bareng ya, ngadares bareng-bareng. Bisa dilihat pada halaman ke-32. Di sana ada faslun walid dukhuli waqtuhu ma'rufun. Mungkin di fasal ini akan membahas adab-adaban ataupun tata krama malam pertama bagi pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetapi mohon maaf ya, mungkin saya nanti di dalam referensinya saya tidak akan baca semuanya ya, karena takut terlalu memakan banyak durasi waktu, sehingga poin-poinnya saja yang akan saya bacakan referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Akhbara rahimahullahu annal matluba fi dukhuliz zawji bi zawjatihi. Di mana ada seorang suami yang ingin mendukhul istrinya. Mendukhul itu artinya adalah berhubungan. Ayyakuna ba'da salatil isya'i li anna dzalika huwa sunnatu. Jika sang suami mendukhul istrinya sesudah mengerjakan sholat isya, maka as-sunnatu itu disunnahkan atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajuzu, tetapi boleh kok ayyakuna ba'da sholatil maghribi wa qabla al-isya'i. Tapi ini mau udah maghrib tapi belum sholat isya, artinya sesudah maghrib sebelum isya, boleh nggak dilakukan pada waktu itu? Itu jawabnya juga boleh ya. Misal udah nggak kuat nih, boleh nggak? Boleh. Baik, saya ada nazom, ini ada 4 nazom, akan saya lewat ya. Langsung ini ke bawahnya. Akhbara rahimahullahu fi hadhil abyati. Nah ini langsung nih ke inti menerangkan adab-adaban ataupun tata keramanya bagi pengantin baru. Anna liddukhuli adaban. Sesungguhnya dukhul itu mempunyai adab-adaban atau mempunyai tata krama. Minha, sebagian dari adab-adaban itu adalah ayyutahhira batinahu. Seorang suami dan juga istri itu harus membersihkan dulu batiniyahnya. Harus membersihkan dulu hatinya. Dengan apa? Wa yuzayyinahu bit-taubati min jami'idz dzunubi wal afati wal uyubi. Maka untuk pengantin baru yang pertama adab-adaban yang harus dilakukan itu adalah bertaubat dulu kepada Allah min jami'idz dzunubi, dari segala dosa yang pernah ia lakukan, baik dari segala penyakit hati ataupun dari segala keaiban. Maka istighfarlah dulu suaminya dan juga istrinya. Baik istighfarnya diucapkan, baik tidak diucapkan, itu tidak apa-apa. Yang penting hatinya benar-benar bertaubatan kepada Allah. Kenapa? Karena fayudkhilu tahiran nadhifan. Karena kalau misalkan sang suaminya itu sudah bertaubat kepada Allah, maka nanti ketika suaminya mau mendukhul ataupun mau menggauli istrinya itu, maka nadhifan hissan wa ma'nan, maka mendatangi suaminya itu berada di dalam keadaan suci, berada di dalam keadaan bersih secara hissi itu adalah secara jasadnya, secara lahiriahnya, wa ma'nan, dan juga secara makna. Jadi bersih lahir dan juga bersih batinnya ketika suami melakukan mendukhul istrinya. Li'alallahu ta'ala yukmilu lahu amara dinihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan terhadap pasangan ini ya, terhadap suaminya akan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ya, ini yang berdasarkan kenapa harus melakukan hal itu dulu. Ini berdasarkan dari hadis man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi. Barang siapa seorang suami barang maksud saya barang tazawwaj di sini barang siapa yang melakukan menikah maka sempurnalah nisfu dinihi, setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfisani dan maka takwalah kamu kepada Allah maka setengahnya agama itu sempurna untuk yang keduanya, seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, bertaubat dulu bagi suaminya dan juga bagi istrinya. Untuk selanjutnya wa minha ayyasta'mila sunnata fi dzalika fayuqaddimu rijlahul yumna. Nah, ceritanya nih perempuannya itu ataupun istrinya itu sedang berada di kamar gitu ya, di kamar pengantin. Nah sekarang pengantin laki-lakinya itu mau masuk tuh ke kamar pengantin. Nah maka ketika sang suami masuk ke kamar, di sini dikatakan masuknya itu menggunakan yumna, menggunakan kaki yang kanan, jangan kaki yang kiri, kaki yang kanan. Dan suami tersebut sumayaqulu, kemudian sang suaminya berkata, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Gitu. Biasanya kan kalau kita mau masuk ke rumah ya, kalau kita mau masuk ke rumah kan kita cukup hanya ucapkan assalamualaikum aja. Nah, kalau untuk pengantin suami, maka ada sedikit sebelum kata assalamualaikum, gampang kok. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, cuman ditambah 3 kata, bismillahi apa tadi, wassalamu ala rasulillah, baru assalamualaikum ya bidadariku misalkan. Memang boleh tambah bidadariku, nggak apa-apa, nanti istrinya biar seneng gitu ya. Jadi bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum kata suaminya. Kalau udah jadi suami ya, udah malam pertama itu. Nah udah masuk tuh suaminya ke kamar, nyamperin tuh sama istrinya, ya boleh mau ngobrol-ngobrol dulu di sana boleh. Nah, ceritanya udah sholat maghrib nih, ini ceritanya udah sholat maghrib. Nah, sesudah gitu, maka apa di dalam adab-adaban tata krama yang harus dilakukan oleh suami dan juga istri. Nah, maka sang suami itu mengajak kepada istrinya summa yusalli rakaataini au aktsara bima tayassara. Maka sang suaminya itu bagusnya itu mengajak ke istrinya. Mengajak apa? Mengajak untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja. Itu termasuknya sholat sunnah apa? Itu termasuknya sih ya termasuk sholat sunnah mutlak juga bisa. Jadi termasuk sholat sunnah mutlak. Niatnya ya cukup niat mengerjakan sholat sunat aja gitu, niat abdi sholat sunat udah gitu aja cukup. Jadi niatnya ya niat sholat sunat aja, niat abdi sholat sunat udah segitu juga udah cukup, karena ini kan sholat sunat mutlak seperti itu. Biasa rakaat pertama kita baca Fatihah, rakaat kedua kita baca Fatihah, setelah baca Fatihah kita bebas mau baca surat apa aja. Enggak ada ketentuan, enggak ada kepatokan mau baca qul ya kulhu boleh. Mau baca surat yang panjang boleh gitu ya. Artinya bolehlah kita baca surat apapun itu bebas. Nah, udah tuh ceritanya beres nih, suaminya sama istrinya itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah beres melakukan sholat, maka summa yaqra'u al-fatihata salasan. Maka suaminya dan istrinya itu membaca surat al-fatihah sebanyak 3 kali. Dari bismillah sampai waladhdallin. Bareng-bareng suami sama istrinya 3 kali baca. Kemudian waqul huwallahu ahad salasan. Setelah itu membaca surat al-ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu ya. Baca 3 kali sama istrinya. Hafal mungkin ya. Baca 3 kali kan. Nah, setelah itu baru tsumma yusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Setelah membaca surat Al-Ikhlas baru membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya juga enggak perlu yang panjang, udah yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup 3 kali ya. Jadi ingat ya, baca Fatihah 3 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca apa barusan? Sholawat 3 kali. Nah, udah beres baca sholawat, tsumma yad'ullaha ta'ala. Maka setelah itu baru suaminya berdoa.
gitu. Jadi perempuannya itu, istrinya itu nggak perlu membaca doa, jadi yang membaca doa itu suaminya aja. Jadi istrinya cukup di belakang mengamini apa yang didoakan oleh suaminya. Kalau tadi mau baca Fatihah bareng-bareng, baca Qul bareng-bareng, baca sholawat bareng-bareng. Tapi kalau untuk doa suaminya aja yang baca. Nanti istrinya di belakang mengamini. Seperti itu. Doanya bagaimana? Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni ulfahum wa mawadatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'di. Nah, itu adalah untuk doanya gitu. Nah, apalagi nih, saya lewat dulu ini menerangkan tentang kalimatnya ya. Tanbihun, di sini ada tanbih. Yutlabu minaz zauji ay ya'mura zaujatahu. Oh iya, ini ada yang kelewat nih. Oh, kenapa kita itu harus melakukan sholat, kemudian membaca surat Fatihah sampai ditutup oleh doa? Karena di sini dikatakan wa yarghabu ilaihi fi husnil usyrati wal ulfatil hasanati wa dawamul mahabbati. Karena kalau kita melakukan serentetan dari sholat sampai doa yang ditutup tersebut, kan orang itu ilaihi, mencintai kepada Allah. Pasangan suami istri itu karena dia melakukan sholat, karena berdoa, itu kan adalah salah satu bukti bahwa pengantin itu yang sangat bersyukur kepada Allah. Sehingga kan ya bersyukur dengan melaksanakan sholat dan juga doa-doa itu. Nah, maka di sini dikatakan fi husnil usyrati, itu adalah tandanya suami istri tersebut, karena udah malam itu udah sah ya, udah jadi suami istri. Fi husnil usyrati, yang baik sekali bergaul. Wal ulfatil hasanati, dan mengharapkan akan kerapihan di dalam kebaikan. Ya, jadi dengan berkahnya melaksanakan sholat, dengan berkahnya berdoa kepada Allah, mengharapkan akan bagus bergaul di dalam rumah tangga, rapi rumah tangganya di dalam kebaikan, dan yang terakhir wadawamul mahabbati, dan memohon kepada Allah agar langgeng kecintaan antara suami dan juga istrinya. Karena kan kita suka dengar ya, kenapa kok sampai pisah? Karena udah nggak ada lagi rasa sayang, rasa cinta kepada suami ataupun kepada istrinya. Nah, itu berarti gak wadawamul mahabbah, berarti nggak langgeng tuh cintanya. Nah, di sini yang diharapkan wadawamul mahabbati, agar apa? Agar langgeng rasa sayang, rasa cinta pada suami istri tersebut sampai akhir hayat. Seperti itu. Itu berkahnya. Jadi harusnya dilakukan nih bagi pengantin baru. Tanbihun, yutlabu minaz zawji ay ya'mura zawjatahu bil wudu'i in kanat ala ghairi taharatin waqta ad-dukhuli thumma ya'mura bis salatil maghribi wal isya'i. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk suami, karena malam itu udah jadi suami, maka karena udah jadi suami harus memerintahkan kepada istrinya kalau udah datang waktu maghrib gitu ya, karena kan ke maghrib ke isya itu kan deket ya, maka suaminya harus memerintahkan kepada istrinya untuk segera lekas berwudu. Istrinya perintahkan, ayo neng, udah ada maghrib, cepet wudu gitu ya. Kita sholat berjamaah, oh, Masya Allah romantisnya ya. Sholat berjamaah gitu. Udah itu, ayo sholat isya, apa tuh sholat maghrib. Jangan dulu beranjak sampai kita menunggu sholat isya. Nah, untuk sholat sunat yang barusan itu bisa dilakukan setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib. Jadi maghrib menunggu ku isya itu ya itu dulu, apa itu sholat sunnah 2 rakaat dulu itu gitu sampai kita menunggu ke isya gitu. Kenapa sang suaminya tuh harus menyuruh kepada istrinya untuk melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya? Li'annal arusata, di sini dikatakan karena sesungguhnya pengantin baru itu qalla, sedikit sekali antajadaha tusalli hadainil waqtaini. Karena menurut ulama di sini dikatakan sedikit sekali pengantin baru itu yang melaksanakan sholat 2 waktu ini. Sholat maghrib, sholat isya itu pada pengantin baru kebanyakan itu jarang dilakukan gitu. Gak tahu kenapa enggak sholat ya.
Apa karena udah gak sabar atau gimana itu? Makanya suami itu harus mengingatkan kepada istrinya itu untuk wudhu, untuk melaksanakan sholat. Ini kata ulama itu jarang. Pengantin baru ini yang melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Seperti itu. Fal yahdhar min dzalik. Maka kalian harus takut ya dari melakukan dari tidak melakukan sholat maghrib dan juga sholat isya, ya. Tsumma ya'muruha an tusalliya khalfahu raka'ataini. Di sini tuh dikatakan maka suaminya tuh memerintahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang tadi ya. Sholat sunnahnya itu gimana mau sholat sunnahnya itu harus dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Mau dilakukan berjamaah boleh ya, suami yang menjadi imam, istri yang menjadi makmumnya. Mau sendiri-sendiri juga niatnya enggak diberjamaahkan juga boleh, enggak apa-apa. Hanya saja ketika membaca doanya itu suaminya yang membacanya dan istrinya itu yang mengamininya. Jadi kalau doanya enggak sendiri-sendiri, doanya itu bagusnya itu suaminya yang yang membacakan doanya dan di belakang makmum, istrinya yang mengamini, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini sih sebenarnya masih banyak sekali ya pembahasannya, ini belum tamat nih, ada referensinya nih. Tuh masih ada sekitar 1 lembar lebih. Nggak mungkin saya selesaikan pembahasannya sekarang, karena kalau terlalu panjang saya takut nggak konsentrasi nanti yang mendengarkannya. Ingat waktu di Kobong dulu gitu, kalau ngaji terlalu panjang tuh kalakah jadi ngantuk ngedengerin ajengannya ya. Jadi gak perlu panjang-panjang, biar sedikit tetapi paham ya akan ilmu yang saya bacakan ini dan kita bisa mengamalkannya. Ini khusus untuk pengantin baru, tapi orang tua juga gak apa-apa kita tahu, nanti kasih tahu anaknya ya kalau nanti pengantin tuh gini tuh caranya. Seperti itu. Insya Allah ya, untuk selanjutnya ini masih belum tamat pembahasannya. Insya Allah nanti saya bahas ya di video selanjutnya. Untuk para pendengar semuanya, bagi yang ingin belajar mengaji Al-Quran bisa ditengok channel Ngaji Bersama Teteh, atau kalau ingin tahu pembahasan fikih dan ilmu yang lainnya yang lebih luas bisa ditengok di channel Kontribudia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.